Hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan yang didengar. Adik-adik, hari ini kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Apakah kalian tahu sejarah perjuangan para pemuda Indonesia dalam kemerdekaan bangsa ini? Nah, untuk lebih tahu perjuangan pada pemuda bangsa, yuk kita belajar bersama. Nah, untuk kali ini, kegiatan pramuka akan ditemani oleh Kak Fuad ya. Ada dua materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita akan belajar mengenai sejarah dari bendera merah putih. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari kedua hal tersebut? Apa hubungannya dengan kegiatan pramuka? Tentu saja nanti akan kita pelajari bersama dan kita akan tahu apa hubungannya kedua materi tersebut dengan kegiatan kepramukaan. Untuk itu, langsung saja mari kita langsung masuk ke materinya. Baik, kita mulai pembahasan sejarah Sang Saka Merah Putih, bendera kehormatan bangsa Indonesia. Nah, bendera negara Indonesia secara singkat disebut Sang Merah Putih, yang merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan juga nasionalisme yang terkandung di dalamnya. Bagaimana sih sejarah bendera merah putih itu? Jadi di tahun 1292 adalah pertama kali dikibarkan ya di Kerajaan Kediri masa Raja Jaya Katual. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Kemudian di tahun 1350 sampai 1389 menjadi bendera sakral yang digunakan setiap upacara hari kebesaran Raja Hayam Wuruk, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, bendera merah putih sangat populer ya. Itu bahkan menjadi inspirasi untuk negara Malaysia sebagai bendera kebangsaannya ya. Terinspirasi dari bendera merah putih yang sering digunakan oleh Kerajaan Majapahit, sehingga coraknya ya sama, berwarna merah dan selanjutnya juga digunakan ya pada abad ke-14 di Minangkabau di bawah kuasa Aditya Warman. Setelah itu, bendera merah putih kembali berkibar pada saat pemerintahan Sultan Agung ya di Kerajaan Mataram. Saat itu digunakan sebagai bentuk lambang kekuatan dan perlindungan bagi seluruh prajuritnya. Itu ketika Mataram sedang berperang melawan VOC di Batavia. Jadi digunakan sebagai panji-panji pengubar semangat warna merah putihnya. Dilanjutkan oleh perang ya, panji perang Sisingamangaraja dan juga perjuangan rakyat Aceh. Nah, adapun bendera merah putih mencapai puncak populerannya sebagai panji-panji perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu adalah ketika digunakan oleh Pangeran Diponegoro ya pada masa perang gerilya tahun 1825 sampai 1830. Nah, berdasarkan histori tersebut, akhirnya pada acara Sumpah Pemuda, bendera merah putih dikibarkan oleh pemuda dan pemudi Indonesia untuk menyulut kembali rasa nasionalisme melawan penjajah. Dan akhirnya bendera merah putih pun dijadikan sebagai bendera kebangsaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Indonesia telah merdeka. Pertama kali bendera kebangsaan merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati ya, merupakan istri dari proklamator kita Insinyur Soekarno, dan akhirnya dikibarkan dalam acara pembacaan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Seperti itu. Kita semua tahu ya, lagu yang barusan kita dengarkan itu adalah sedikit cuplikan dari lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan dari negara Republik Indonesia yang kita cintai. Lalu bagaimana sih perkembangan sejarah dari lagu Indonesia Raya itu sehingga menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia? Indonesia Raya merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Beliau dulunya adalah seorang kritikus pada masa penjajahan ya, seorang proklamator juga. Namun suaranya sering kali dibungkam oleh
Belanda waktu itu. Nah, akhirnya karena dia juga seorang seniman, maka dari itu dia menciptakan sebuah lagu-lagu ya, yang tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme negara Indonesia agar dapat keluar dari belenggu penjajahan negara Belanda. Meskipun tetap saja ya terjadi banyak intervensi, terjadi banyak penolakan yang dilakukan oleh Belanda, karena juga mereka tahu ya bahwa betapa bahayanya lagu Indonesia Raya itu untuk kembali membangkitkan rasa nasionalisme Indonesia, sehingga banyak sekali ya pertentangan yang dilakukan oleh bangsa Belanda saat itu sebagai bangsa penjajah, tidak mau negara yang dijajahnya itu terus berkembang sehingga kemudian menjadi merdeka Belanda ya. Dan apalagi ayah dari W.R. Supratman ini adalah seorang tentara KNIL ya, jadi seorang tentara milik negara Belanda tapi yang terdiri dari orang-orang pribumi, sehingga W.R. Supratman juga mengalami intervensi bahkan dari keluarganya sendiri ya dalam upayanya memperjuangkan kemerdekaan, tapi dia juga mendapat intervensi dari keluarganya sendiri, seperti itu. Nah, pada akhirnya W.R. Supratman wafat tepat pada tanggal 17 Agustus 1938, jadi sebelum Indonesia merdeka. Maka dari itu, ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada upacara peringatan HUT RI, itu sama saja kita dengan memperingati hari wafatnya W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya. Sosok W.R. Supratman selain abadi sebagai seorang pahlawan nasional, kiprah beliau juga diabadikan ya dalam sebuah film yang berjudul Wage. Berikut saya tayangkan cuplikan film Wage supaya kita dapat merasakan bagaimana perjuangan dari seorang Wage Rudolf Supratman sebagai seorang pahlawan nasional. Tapi tidak semua orang punya pandangan yang sama seperti dirimu. Aku akan berjuang untuk bangsa ini dengan biolaku. Kau tidak hitung berapa lama hidup negara ini berada dalam kegelapan. Sebentar lagi bendera itu akan berubah warna. Orang ini sedang membuat masalah besar bagi pemerintah. Negeri ini butuh lebih banyak orang gila untuk merdeka. Indonesia harus merdeka. Mereka sudah tidak mau lagi mengalami penindasan di dalam bentuk apapun. Kau bisa penjarakan tubuhku. Kenapa setiap pergerakan selalu berujung pada teror dan huru-hara? Itu konsekuensi logis. Kau tidak bisa asal main keras kepada jurnalis seperti Supratman. Mereka sebenarnya bukan orang-orang miskin, tapi mereka dimiskinkan. Para kesatria tidak akan melawan musuh yang sudah pasti akan bertekuk lutut. Itulah tabiat bangsa kami. Perjuangan belum selesai. Pergi. Tapi jiwaku akan selalu bebas merdeka. Indonesia pasti merdeka. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, ceritakan kembali sejarah bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya dengan bahasamu sendiri. Dicatat ya. Ceritakan kembali sejarah bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya dengan bahasamu sendiri. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.
membahas mengenai sejarah, isi, dan makna dari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti tahu mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah terpenting di Indonesia yang melahirkan negara Indonesia itu sendiri. Peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia saat itu yang mengikrarkan tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Sumpah Pemuda itu sendiri dibacakan di tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil dari rumusan Kongres Pemuda II Indonesia yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Rumusan isi dan Sumpah Pemuda tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin di atas sehelai kertas. Di dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut diperdengarkan juga lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Teks Sumpah Pemuda tersebut terdiri dari dua versi, yang dimana versi yang pertama merupakan versi teks asli atau original dan teks versi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Isi Sumpah Pemuda diantaranya sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mengandung banyak arti dan makna yang sangat dalam yang mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda ini terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini penjabaran tentang makna yang tersirat dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda ini adalah titik awal dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari para penjajah. Titik awal dan langkah awal dari perjuangan bangsa Indonesia ini bukan main-main, teman-teman. Perjuangan para pemuda tersebut memiliki nilai yang tidak tergantikan. Jika Sumpah Pemuda tersebut tidak lahir, maka bangsa Indonesia tidak mungkin bisa bersatu dan bisa merdeka seperti sekarang ini. Para pemuda dan pemudi saat itu telah rela berkorban waktu, tenaga, pemikiran, dan bahkan rela berkorban secara material dan moral untuk membuat negara Indonesia bersatu. Yang kedua, memberi semangat untuk berjuang. Kita bisa mencontoh semangat juang para pemuda dan pemudi Indonesia saat itu, karena kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik saat ini yang mencontoh kebaikan para pejuang Sumpah Pemuda. Semangat para pemuda yang berkobar-kobar tersebut memberi semangat pada para penerus. Semangat yang ditujukan melalui bunyi Sumpah Pemuda tersebut dapat menjadi contoh untuk para pelajar agar semangat dalam melakukan segala hal yang positif. Di era globalisasi ini, ada banyak fasilitas yang bisa digunakan. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus lebih semangat dengan segala fasilitas yang ada. Yang ketiga, memberi makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati. Kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan cara yang mudah, tetapi dengan perjuangan para pahlawan kita. Bahkan ada sejumlah pahlawan yang gugur dan tak terhitung yang telah merebut kemerdekaan bangsa. Perjuangan mereka adalah bentuk dari rasa cinta pahlawan pada bangsa Indonesia. Itulah yang harus kita lakukan juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara Indonesia, maka berikanlah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi latar belakang dari rasa cinta para pejuang untuk bangsa Indonesia. Hal itu harus kita contoh sebagai penerus bangsa dengan cara yang lebih baik dan lebih unik. Yang keempat, memberikan penekanan agar kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bangga menjadi bangsa atau bagian dari Indonesia adalah salah satu makna dari isi Sumpah Pemuda. Hal itu telah menjadi kebanggaan bagi para pemuda dan pemudi saat itu, sehingga mereka membuat Sumpah Pemuda sebagai penggerak kemerdekaan. Tapi lihatlah di zaman yang serba modern ini,
apa yang sudah diberikan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia? Dengan memiliki Pancasila, maka kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih ada lagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Walaupun kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun pemuda-pemudi hanya mengakui satu bangsa, yaitu Indonesia. Itulah sebabnya kebanggaan sebagai bagian dari bangsa ini harus menjadi semangat tersendiri. Yang kelima, memberikan penekanan dalam Indonesia dengan menggunakan bahasa. Mempelajari bahasa asing memang bagus, apalagi bahasa asing juga bisa kita gunakan di segala situasi yang positif. Tetapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu kita, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka hal itu akan menjadi ciri atau tanda khusus bahwa kita mencintai bangsa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda lah yang membuat bahasa Indonesia menjadi satu bahasa yang paling penting di Indonesia dan harus digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Kini muncullah bahasa gaul yang merupakan dampak dari arus globalisasi. Namun jangan sampai bahasa gaul memusnahkan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia ya teman-teman. Sebagai generasi yang hidup di masa sekarang, tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merealisasikan makna Sumpah Pemuda. Contoh, makna Sumpah Pemuda bagi pelajar, misalnya dengan mengikuti upacara bendera untuk mengenang perjuangan pahlawan dan tidak membeda-bedakan latar belakang teman dan suku yang berbeda-beda. Nah, demikianlah pembahasan mengenai Sumpah Pemuda. Semoga kita dapat selalu menerapkan makna Sumpah Pemuda dalam keseharian kita ya. Tulis juga di kolom komentar bagaimana cara kamu memaknai Hari Sumpah Pemuda. Semoga video ini bermanfaat. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, setelah melewati berbagai peristiwa, akhirnya pemuda Indonesia dapat mengikrarkan Sumpah Pemuda. Menurutmu, apa makna dari ikrar Sumpah Pemuda? Dicatat ya. Setelah melewati berbagai peristiwa, akhirnya pemuda Indonesia dapat mengikrarkan Sumpah Pemuda. Menurutmu, apa makna dari ikrar Sumpah Pemuda? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan Indonesia. Itulah inti Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa. Tapi tahukah teman-teman, ada sejumlah fakta seputar Sumpah Pemuda yang menarik untuk kita ketahui. Ayo kita cari tahu sama-sama. Sumpah Pemuda lahir pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda berasal dari latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Meski punya latar belakang berbeda, para pemuda itu menyadari pentingan persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang selama ini mereka cita-citakan. Sejak awal abad ke-20, organisasi perjuangan kemerdekaan umumnya masih bersifat kedaerahan dan berjalan sendiri-sendiri. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, semangat kedaerahan itu pun melebur menjadi satu kekuatan. Masa ini menjadi titik awal bangkitnya kesadaran nasional untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Pidato Muhammad Yamin dalam Kongres Pemuda II menyatakan bahwa persatuan harus dibangun atas persamaan bahasa yang tunggal. Yamin menganggap bahasa Melayu telah menjelma menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Yamin menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku harus dipersatukan dengan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan pada Kongres Pemuda II, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Di tengah pidato Sunario yang sedang berlangsung, Muhammad Yamin mendekati Ketua Kongres Sugondo Joyo Puspito. Yamin kemudian memberikan secari kertas sambil berbisik, "Saya punya rumusan resolusi yang lebih elok." Sugondo kemudian membaca rumusan tersebut dan tersenyum kepada Yamin. Para peserta kongres pun menyetujui rumusan itu dan tercetuslah naskah Sumpah Pemuda yang menjiwai semangat perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda diikrarkan di gedung Indonesise Klub Gebau di Jalan Kramat Raya 106. Tempat pembacaan Sumpah Pemuda itu sebenarnya rumah kos pelajar sekolah Dr. Pribumi.
Di rumah itu, para pelajar sering berdiskusi tentang masalah sosial politik dan pergerakan nasional, hingga akhirnya mencetuskan ide pelaksanaan Kongres Pemuda 1 dan 2. Kini rumah itu dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Apakah teman-teman sudah pernah mengunjunginya? Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, buatlah rangkuman dari video yang berjudul Sumpah Pemuda. Dicatat ya. Buatlah rangkuman dari video yang berjudul Sumpah Pemuda. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.